Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami dengan judul Etika Wirausaha atau Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Rizky Wardani, NIM 206190063. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yakni pengertian etika wirausaha. Berikut penjelasannya. Wirausaha merupakan seseorang yang memiliki jiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani dalam mengambil resiko ini artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi yang tidak pasti untuk membangun suatu usaha. Etika sendiri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan juga adil. Nah, etika wirausaha ini merupakan sebuah pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis. Etika wirausaha ini dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Etika wirausaha juga bertujuan untuk menjauhkan suatu perusahaan atau pelaku bisnis dari citra yang tidak baik, karena biasanya pebisnis yang tidak memiliki etika bisnis dapat merugikan orang lain. Adapun etika berwirausaha yang harus dijalankan dan dilaksanakan dalam berbisnis diantaranya, yang pertama jujur dan terpercaya atau amanah, yang kedua adil, yang ketiga sopan santun dan juga hormat, yang keempat berperilaku baik, yang kelima disiplin, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya diteruskan oleh saudara Gandhi. Perkenalkan, saya Gandhi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sasaran dan lingkup etika bisnis. Setelah melihat pentingnya dan relevansi etika bisnis, ada baiknya kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis di sini. Yang pertama yaitu etika bisnis sebagai profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Sasaran yang kedua dalam etika bisnis yaitu yang jarang disinggung semua pelaku bisnis adalah untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada sasaran yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etisnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Demikian dari saya materi tersebut. Sasaran dan lingkup etika bisnis, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Perkenalkan, saya Natsya Azizah Miratu Tanjali, NIM 206190049 dari kelas MPIB. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10, yaitu subbab C, yaitu prinsip-prinsip dalam etika wirausaha atau bisnis. Langsung saja ya, secara umum prinsip-prinsip etika bisnis itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini merupakan kemampuan dan sikap manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai kesadarannya mengenai apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kemudian yang kedua ialah prinsip kejujuran. Nah, kejujuran merupakan suatu kunci keberhasilan dalam bisnis, karena kejujuran dapat mengontrol hubungan kerja antar manusia. Nah, kemudian yang ketiga ialah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menuntut supaya setiap individu diperlakukan sama, sesuai peraturan yang adil, rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang keempat ialah prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut supaya bisnis yang dijalankan dengan sedemikian rupa ini dapat mendatangkan keuntungan bagi seluruh pihak. Kemudian yang terakhir, kelima, ialah prinsip integrasi moral. Artinya ini menjaga nama baik lembaga atau perusahaan. Nah, selain itu juga terdapat prinsip etika yang dinamakan
aksioma dasar. Prinsip tersebut diantaranya yang pertama ialah kesatuan, yaitu sebuah kepercayaan total dan murni terhadap keesaan Tuhan, yang mana hubungan tersebut merupakan wujud penyerahan diri manusia kepada Tuhan dengan menjadikan keinginan, ambisi, dan menaati perintah Tuhan sebagaimana diajarkan dalam tiap agama. Kemudian yang kedua ialah keseimbangan, yaitu terciptanya sebuah situasi di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dapat dikatakan sebagai kondisi saling ridho. Yang ketiga ialah kehendak bebas, artinya kita dapat mengambil keputusan secara bebas akan melakukan apa itu. Nah, tentunya dalam menentukan pilihan tersebut kita menggunakan dasar agama atau kepercayaan masing-masing. Apabila dalam pengambilan keputusan dilakukan untuk keputusan bersama atau pada organisasi, maka sebaiknya kita melakukan musyawarah supaya adil. Yang keempat ialah pertanggungjawaban, artinya manusia harus berani mempertanggungjawabkan seluruh pilihan yang telah ia ambil, seperti tidak langsung ditinggalkan apabila acara sudah selesai, namun harus melakukan evaluasi yang di dalamnya berisi laporan pertanggungjawaban supaya kedepannya dapat lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, ihsan, yaitu melakukan perbuatan baik yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu atau dapat dikatakan sebagai ibadah. Sekian.